Mana Pak Samsir? Mana? J Glow, J Glow. Full, full. Cek, tes.
kepada Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH, beserta para rombongan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku. Republik Indonesia beserta para rombongan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku. Melatih kuntum tumbuh melata, sayang merbadi pohon cemara. Alangkah indah mulainya kata, kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH. Yang kami hormati IFAD Country Director Mr. Ivan Kosio Cortez. Yang kami hormati Bupati Goa. Yang kami hormati Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Yang kami hormati Pejabat Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Staf Khusus Menteri. Yang kami hormati Pejabat Eselon 2 Lingkup Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Ketua DPW Perhiptani Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Goa Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Wakil Pimpinan Wilayah BNI Makassar. Yang kami hormati Pimpinan Cabang Bank BRI Kabupaten Goa. Yang kami hormati hadirin dan hadirat. Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami ucapkan selamat datang di rangkaian acara pembukaan pelatihan literasi keuangan bagi perwakilan rumah tangga petani program LITSI, baik secara online maupun offline, bertempat di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku pada hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2022. Dimulai. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Syamsir Pantai Sukun, SPMSI. Kepadanya dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan percayaan kita masing-masing, dan izinkan kami memimpin sesuai dengan ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi masjida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa dzikr qadim wa adimil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti pembukaan pelatihan literasi keuangan bagi perwakilan keluarga petani di wilayah program RITSI yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku. Secara bersama-sama kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu, memohon ampunan dan maaf-Mu, serta mengharap limpahan ridho dan rahmat-Mu. Ya Allah, ya Rabb, dengan segenap kesyukuran kami memuji-Mu, dengan amal dan ibadah serta zikir dan doa kami bersyukur kepada-Mu. Engkaulah pemilik, pencipta dan pemelihara alam semesta. Engkaulah Tuhan yang maha besar, yang menghamparkan bermacam-macam keagungan. Hanya kebesaran dan keagungan-Mu lah yang sempurna. Sempurna terbingkai oleh keindahan-Mu, terlindung dalam kuasa-Mu, terpancar kesejukan kasih dan sayang-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar, wahai Allah yang maha pengampun, dengan sepenuh harap kami memohon ampunan-Mu. Bersihkanlah diri kami dari dosa, sebagaimana Engkau bersihkan kain putih dari noda-noda yang mengotorinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Allah yang maha pengasih dan penyayang, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan dan keberkahan, pintu-pintu kenikmatan dan rezeki, pintu-pintu kekuatan dan kesehatan, serta pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah dan lindungilah para pemimpin-pemimpin kami yang sedang melaksanakan tugas, baik yang melaksanakan tugas ini ataupun melaksanakan tugas di tempat lain, serta berikanlah kepada kami dan pimpinan kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan kemudahan dalam menjalankan seluruh amanah yang telah Engkau berikan. Ya Allah, terimalah doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al mautina wa rahmatan inda al mautina wa maghfiratan ba'da al mautina. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas rangkaian doa yang dipanjatkan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya laporan pelaksana kegiatan
oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi MAGR. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Menteri Pertanian Republik Indonesia Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo, yang kami hormati dan kami muliakan Bupati Kabupaten, yang saya hormati rekan-rekan sekalian, seluruh pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian, Bapak Sekjen, para dirjen, para kepala badan, staf khusus Menteri Pertanian. Kemudian juga yang saya hormati, yang saya cintai, Kepala DPW Perhiptani, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Adinda Kemal Redindo Syahrul Putra. Terima kasih Abang sudah berkenan hadir. Kemudian juga saudara-saudaraku, para pejabat eselon 2, wabil khusus Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batang Kaluku sebagai tuan rumah yang melaksanakan kegiatan ini luar biasa. Dan tentu kepada para Forkopimda Kabupaten Goa juga terima kasih atas kehadiran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Goa, dan tentunya sahabatku, anak-anakku sekalian, para petani milenial, para penyuluh, para petani dimanapun kalian berada, termasuk saudara-saudaraku para petani, para penyuluh yang ada di Zoom. Sebelumnya mohon izin Pak Menteri, kami ingin menyampaikan bahwa di dalam rangkaian kegiatan pelatihan RITSI dengan sumber biaya dari International Fund for Agriculture Development, hadir di sini Honorable Country Director of IFAD. Ivan, thanks a lot for your coming in Goa. Thank you. Kami melaksanakan pelatihan literasi keuangan, Pak Menteri, untuk para penyuluh dan para petani. Ada 9.490 petani di 343 desa, Pak Menteri, secara serentak melaksanakan pelatihan ini. Dalam pembukaannya kita lakukan hybrid, baik offline. Di sini hadir para petani dan penyuluh di sekitar Batang Kaluku, termasuk juga para penyuluh di Jeneponto, saya kira hadir di sini. Keren ini penyuluh Jeneponto ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga para petani penyuluh hadir juga lewat Zoom, Pak Menteri, ya, di 343 desa tersebut, ya, di 16 provinsi. Tujuan dari pelatihan literasi keuangan ini sebetulnya ini di dalam rangka membangun wirausaha pertanian, Pak Menteri. Jadi bagaimana kita mengajarkan kepada para petani dan penyuluh, ya, bagaimana mengakses KUR sebagai sumber permodalan. Setelah itu juga bagaimana mengelola alokasi anggaran KUR untuk biaya produksi masing-masing agribisnisnya. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana caranya
petani atau penyuluh mampu mengembalikan kredit usaha rakyat, bahkan mampu melipat gandakan KUR untuk men-scaling up wirausaha taninya. Kemudian juga Pak Menteri mohon izin kami juga di waktu yang sama melaksanakan pelatihan kepada para penyuluh, termasuk juga ada petani milenial mengenai smart farming. Selain KUR tadi juga mengenai smart farming, inovasi teknologi dengan memanfaatkan era industri 4.0, semuanya ditujukan untuk mendongkrak produktivitas pertanian, untuk meningkatkan pendapatan petani yang ujung-ujungnya adalah untuk membangun wirausaha pertanian para petani kita lebih besar lagi ke depan. Kemudian juga kami laporkan Bapak Menteri bahwa RIDSI ini adalah salah satu kegiatan dari PHLM kita, Pak Menteri, yang dilaksanakan untuk menggenjot produktivitas dan pendapatan petani di lahan kering, terutama di Sulawesi ini untuk komoditas seperti kakao, kemudian juga termasuk juga untuk pengembangan pertanian pekarangan, dan biasanya komoditasnya adalah hortikultura. Selain itu juga Pak Menteri kami laporkan bahwa di sini juga ada kegiatan mengenai pemberdayaan wanita, ya. Jadi wanita tidak pernah terlepas dari kegiatan pertanian. Oleh karena itu kita juga perlu memberikan kepada para ibu-ibu terutama bagaimana caranya meningkatkan produktivitas, termasuk bagaimana caranya mengelola keuangan, termasuk bagaimana caranya mengakses KUR, dan tentu semuanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan para petani. Pada kesempatan ini Pak Menteri kami mohon perkenan Bapak memberikan arahan untuk para petani, untuk para penyuluh, untuk para petani milenial yang alhamdulillah hadir baik secara offline maupun online, sekaligus membuka rentetan pelatihan literasi keuangan bagi rumah tangga petani program RIDSI di seluruh pelosok tanah air. Demikian Pak Menteri, Ibu sekalian laporan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas laporan pelaksanaan yang disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya, sambutan oleh Event Country Director kepada Mr. Ivan Cosio Cortez. Please welcome. Good afternoon, selamat sore. I am thinking that I will need maybe your help, Ibu Leli, if possible, please, for communicating with the Thank you very much. Bapak Syarul Saing Limpo, Menteri Agriculture of the Republic of Indonesia. It's a pleasure and an honor to be here with you, Pa. Pak Bupati, Kabupaten Goa, thank you for receiving us here. Pak Cardinal, Pak Dedi, Director General, distinguished authorities, and colleagues and friends, it is a big pleasure to be here with you. Stop here, Ibu. Ya. Yang kami hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo, MH. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Penjualan dan Pengembangan SDM Pertanian, Bapak Sekjen, Para Eselon 1, Pak
Pak Bupati dan juga Bapak Ibu sekalian semuanya, selamat siang. I am very happy being here today in the ceremony of the inauguration of the financial literacy training that is part of the RITSI project, in which we work in partnership with the Ministry of Agriculture, and in the day-to-day work with our dear colleague and friend Ibu Lely and her team in the implementation of this project. A project that, as Pak Dedi mentioned, covers 6 provinces, covers 18 districts, but the most important thing, 342 villages, and benefits more than 50,000 small farmers. Saya senang berada di sini pada acara pelatihan literasi keuangan yang tentunya dikoordinasikan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dan lokasi RITSI ini berada di 6 provinsi, 18 kabupaten, kemudian 120 kecamatan dan 342 desa. So I will be very brief and will try to mention why, in our opinion, the financial literacy is so important. First, it is very important for the farmers to really keep record of how much they spend, how much they earn, and whether what they are doing is a business or they are just losing money. So this is the first most important point. In order to start thinking under a vision of making business under the approach of corpora secretariat, it is very important for the small farmers to know how the business is going. Are they earning money? Are they losing money? Does it make sense continue with these crops, or it's better to change to other crops? This is fundamental. Pelatihan literasi keuangan ini sangat penting bagi rumah tangga petani. Tentunya yang pertama adalah agar para petani ini dapat mencatat apa saja yang terkait dengan pendapatan di dalam usaha taninya, kemudian juga pengeluaran dan mengelola keuangan di dalam rumah tangga petani. Selain itu, yang paling penting adalah bagaimana para petani ini ke depannya bisa mengelola pertanian ini menjadi bisnis dan tentunya menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan. The second element is that in the same direction, a good training on financial literacy should help the small farmers to access financing for different sources, including from the KUR, and this should be part of the support to them to preparing a business plan that will allow them to continue growing and to continue improving their production and their living conditions. Yang kedua tentunya adalah bagaimana nanti para petani ini dapat mengakses KUR sebagai salah satu modal usaha taninya, sehingga mereka bisa meningkatkan usaha taninya sekaligus juga mengembangkan usaha taninya lebih menguntungkan lagi dan tentunya diharapkan lebih meningkat lagi pendapatannya. In this regard, a very important element is the fact that the training is attended by both the wife and the husband, because both the family economy is a responsibility of both of them, and both of them need to know how the money they have is being used and how can be better used. And this has a big impact. And it is also the other element that is very important is that this should contribute to a more sustainable activity or more sustainable activities they have. And also because wife and husband not only take care of the family income and economy. Let's try with this one. Take care of the family income and economy, but also of the income that comes from the crops they produce and they sell. And it has a big impact.
it has an impact, for example, also in their lives. I remember situations where I heard small farmers, poor farmers, that went through the financial literacy training, that after that decided to change from one crop to other crops, because they realized that it was not a positive, economically positive situation for them. But it can change also their lives in a different sense. I remember a farmer in West Java saying, see, thanks to the financial literacy, I stopped smoking. And everybody asks him, why you stopped smoking? Because of the financial literacy. And he says, because when I started recording my expenditures, I realized that I cannot pay the cigarettes because it takes a lot of money from me. So it's also personal, family, and business, a business impact. Ya. Di dalam pelatihan literasi keuangan ini, pesertanya adalah anggota keluarga petani, khususnya diutamakan adalah kepala rumah tangga petani bersama pasangannya kalau bisa. Kalau tidak ada pasangannya berarti anggota keluarganya. Kenapa ini penting? Karena pada saat mengelola keuangan rumah tangga petani itu akan dicatat semua pendapatan yang akan diperoleh dari usaha taninya, termasuk yang dari luar usaha tani, serta juga pengeluarannya. Ini penting, pengalaman tadi disampaikan oleh Pak Ivan, salah satu petani yang telah menerapkan literasi keuangan. Ternyata yang semula petani itu banyak pengeluaran untuk merokok, karena kemudian dicatat, jadi akhirnya terlihat bahwa pengeluaran merokok itu ternyata memberikan pengeluaran yang sangat besar di dalam rumah tangga petani, sehingga mereka akhirnya memutuskan daripada untuk merokok lebih baik digunakan untuk meningkatkan usaha taninya. Mudah-mudahan enggak. But I still didn't receive the training on financial literacy. This is because I continue smoking. No, I finish here. I want to close here. I want to thank once again Bapak Menteri. It's a big pleasure being here. Bapak DG, Bapak Sekjen, Ibu Lely, and all of you for the strong support to this project. IFAD is proud, is honored being partner of the Ministry of Agriculture in this project and in others. Thank you very much. Terima kasih banyak. Pada akhirnya tentunya yang paling membahagiakan adalah pada acara pembukaan pelatihan ini Mr. Ivan bisa ketemu dengan Bapak Menteri Pertanian, seluruh jajaran Eselon 1, Eselon 2 yang hadir, dan juga Pak Bupati tentunya, serta Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan, baik yang hadir secara offline maupun secara online, para penyuluh dan para petani di seluruh lokasi pelatihan ataupun lokasi resi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kami ucapkan. Baik hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya, penyerahan dana kur secara simbolis kepada 1. Atas nama Haji Anwar Kawang, nilai kredit sebesar 500 juta rupiah. Jenis usaha pertanian hortikultura, lokasi Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. 2. Atas nama Asis Adi, nilai kredit 250 juta rupiah. Jenis usaha pertanian singkong dan jagung, Desa Beda Punranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Bank pemberi kredit BRI. 3. Atas nama Suwardini, nilai kredit sebesar 200 juta rupiah. Jenis usaha pertanian jambu kristal, lokasi Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Bank pemberi kredit BNI. 4. Atas nama Bakri, nilai kredit sebesar 500 juta rupiah.
jenis usaha penggemukan sapi, lokasi Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, pemberi kredit BNI. Kami persilakan kepada penerima untuk maju ke depan. Dan kami persilakan kepada pimpinan cabang Bank BRI, Wakil Pemimpin Wilayah BNI Makassar, dipersilakan untuk memberi dana kur. Mohon berkenan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk maju ke depan menyerahkan dana kur kepada penerima. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya. Mohon berkenan Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk foto bersama terlebih dahulu kepada penerima dana kur. Dan mohon berkenan Menteri Pertanian RI untuk kembali ke tempat semula. Hadirin sekalian, memasuki acara selanjutnya, pembukaan pelatihan sekaligus arahan secara resmi oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH. Dipersilakan. Indonesia tanah pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana dibuat tempat berlindung sampai akhir menutup mata. Anak-anakku sekalian, kalau kita itu karena belayan ibu bapak kita, doa ibu bapak kita bisa seperti ini pasti karena menyambung napas harapan mereka. Mungkin mereka udah tidak ada lagi sekarang di dunia, mungkin mereka udah tua, tapi harapannya bahwa kamu saya besarkan anakku untuk bisa menghidupi dirimu dan
PPL, kemudian salah membijaki ini. Anak kita, cucu kita tidak bisa. Oleh karena itu, Ibu Pertiwi melalui napas ibu dan ayah kita, bapak kita, menitipkan pada kita untuk besok hadir upaya yang lebih baik lah, mempersiapkan masa depan bangsa ini, menyambung harapan nafas dari kedua orang tua kita. Ini lagi, Indonesia tanah pusaka, Indonesia sejak dulu tetap dipuji di sana. Sebagai peserta pelatihan literasi keuangan, baik yang offline yang hadir hari ini maupun yang ada di virtual, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertanian itu sesuatu yang sangat penting. Pertanian itu sesuatu yang sangat menentukan. Kau tidak bisa bikin apa-apa kalau makananmu tidak siap, betul? Kau tidak bisa apa-apa kalau kau tidak sehat. Sehat itu dari makanan, dari pertanian. Kau tidak bisa apa-apa, tidak bisa sekolahkan anakmu, tidak bisa bayar listrik kalau kau tidak punya lapangan kerja. Kalau gitu pertanian bagian dari lapangan kerja. Di budidayanya ada lapangan kerja, di pasca panennya ada, di mengindustrikannya ada, dan kemudian memasarkannya. Dalam kondisi yang resisten seperti apa, dalam kondisi COVID semua orang tertutup, semua orang terputus, semua orang berhenti. Bahkan Baitullah pun dibuat berhenti oleh COVID, yang nggak boleh berhenti makanan, saudara. Oleh karena itu kamu yang ada di tempat ini, saya, jajaran pemerintah, jajaran pertanian, PPL dan semua yang berkait dengan pertanian adalah orang-orang yang sangat menentukan dan penting bagi kehidupan ini. Kita mau kehidupan ini secara individu, secara orang per orang terjaga kehidupannya. Dan itu hanya di dalam pertanian. Kalau mau keluarga itu terjaga dengan baik, tidak miskin, tidak papa, pertanian jawabannya. Kalau suatu masyarakat, desa, kecamatan, kabupaten mau baik, pertanian. Kalau mau sebuah bangsa kokoh, hanya dengan pertanian yang kokoh. Ya tentu saja yang lain bisa bagus. Tetapi sekali lagi, kau bisa hebat dengan uangmu. Kau bisa hebat dengan pesawat jetmu. Kau bisa hebat dengan rumah besarmu. Kau bisa hebat dengan berbagai bisnis yang ada. Tapi kalau kau tidak punya makanan yang cukup, kau tak bisa berkata apa-apa. Dan itu yang kita urusi, saudara.
Oleh karena itu saya mengapresiasi pelatihan ini dan terima kasih IFAD Country Director Pak Ivan yang telah ikut memfasilitasi ini. Terima kasih kepada UPT Pertanian yang ada, Batang Kaluku dan semuanya, PPL yang hadir, kelompok-kelompok tani yang hadir, bahwa ini penting sekali. Kau mau bilang apa? 2 tahun ini COVID menyerang kita, seluruh dunia terseok-seok, mau Amerika, mau apa juga terseok-seok dengan menghadapi COVID. Enggak ada negara yang jago. Salah satu negara yang mampu bertahan dengan kuat dan kokoh adalah Indonesia, saudara. Karena ada pertaniannya yang tumbuh secara kuat. Sektor lain merayap turun, pertanian enggak. Jangan lupa Indonesia negara keempat terbesar di dunia. Sesudah Cina, Amerika, India, Indonesia. Kita banyak, 273 juta orang. Tetapi karena ada petani kita yang tangguh, ada PPL yang kita yang tangguh, ada para bupati yang terus dengan kerja kerasnya, ada para gubernur yang bekerja dengan maksimal mendorong pertanian, ada para dirjen, kepala badan yang tidak pernah siang malam, dalam kondisi COVID pun turun. Mau ada daerah merah, daerah hitam, daerah hijau, dia turun itu pertanian. Dan kita tidak ada yang libur. Bahkan kita bilang kalau kau mau sehat melawan COVID, turun kau di sawah. Maka COVID pun akan takut dengan udara-udara yang segar di sekitarmu. Itu yang 2 tahun. Kemudian 2 tahun membuat Indonesia memang luar biasa. Bayangkan semua inflasi negara lain. Ada yang inflasi ya di atas 60, 70 minusnya. Amerika di atas 8. Italia di atas 6, ya, even Jepang, Amerika, ya alhamdulillah Indonesia inflasinya termasuk salah satu negara yang paling rendah. Kemarin 3,2, sekarang bergerak 4,5. Ya, pertumbuhan ekonomi yang lain di atas 1, 2, paling tidak 3, Indonesia 5,4. Kenapa? Karena pertaniannya cukup tangguh dan kuat. Nah, itu yang kita mau bicarakan hari ini. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, kita menyongsong dunia yang belum baik-baik saja. Bahkan, beberapa institusi internasional, ya katakanlah World Bank, IMF, itu mengatakan bahwa tahun depan itu bukan lagi dark, bukan lagi gelap, tapi dark signifikan, gelap gulita. Tidak ada yang mampu memprediksi seperti apa. Alam lagi tidak bersahabat. Cuaca ekstrim, unpredictable, unlinear, uncontinuous. Tidak bisa diperkirakan, tidak seperti kontinunya seperti apa. Kalau dia hujan, musim rendengan, musim nggak ada. Lebih kacau lagi negara-negara yang 4 musim, ada winter, ada summer, ada autumn, ada spring, hancur itu. Nah, kalau begitu kita harus prepare menghadapi itu semua. Caranya perbagi cara menata kelola pertanian, melakukan konsepsi yang tepat, kemudian melakukan permodalan pertanian agar pertanian bisa bergerak dengan kuat. Ini kesempatan yang baik pada kita, dan pertanian ini saya berharap memang ditentukan oleh 5 hal. Yang pertama, hadirkan konsepsi pertanian yang terancana, visibilitas tadi, dibuatkan perencanaan dan lain-lain dengan konsepsi terstruktur, terukur, seperti apa, berapa hasilnya, berapa modalnya, berapa untungnya harus terlihat di situ. Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting pelatihan ini untuk bisa membangun sebuah cash flow ke depan seperti apa. Wrong planning is mean planning wrong. Kalau kau rencananya salah, maka semua jadi salah. Ini diajarkan ya Prof. Dedi, bagaimana membangun konsepsi yang terukur, program yang terukur. Aku mau ke
Mekah. Aku mau ke Mekah ini. Kapan? Ya. Padahal di Mekah belum boleh ke sana. Karena belum dibuka misalnya. Itu namanya perencanaan yang salah. Aku mau ke Maros. Oh, kalau ke Maros jam berapa kamu berangkat? Jam berapa tiba di Maros? Naik mobil apa? Beli bensin siapa? Mobilnya merek apa? Ada di kepala kita. Itu namanya terkonsepsi, terstruktur, dan terprogram, terukur. Ya, gitu. Jadi pelatihan ini yang pertama membangun bagaimana kecerdasan semuanya termasuk PPL agar konsepsinya dan programnya benar. Itu satu. Yang kedua adalah melembagakan kekuatan yang ada. Kalau kau jalan sendiri-sendiri, terservis-servis tidak jelas. Dia menjadi kecil-kecil kekuatan. Tapi kalau pengelompokannya benar, dari kelompok tani itu menjadi benar. Karena kelompok tani adalah mengkorporasikan pertanian, bukan koperasi, mengkooperasikan, terkoordinir. Kalau 50 orang dalam satu kelompok, berapa hektar itu? Intervensinya sekaligus, konsepsinya sekaligus. Jadi, selain konsepsi benar, pengelompokannya harus benar. Yang ketiga adalah orangnya dilatih memang. Tidak bisa pakai cara kemarin. Cara kemarin tidak laku sekarang, karena kemarin itu nanti hujan banyak, nanti tak ada hujan, nanti tidak bisa lagi hujan, tiba-tiba banjir. Kemudian kering, tiba-tiba kemarau keras. Ya harus ada penyesuaian varietas. Membuat pertanian-pertanian bergaya modern. Mungkin di situ airnya kurang, harus pakai pipa. Nah ini semua harus dimodali, tetapi harus dihitung berapa hasilnya. Oleh karena itu, yang ketiga pelatihan menjadi penting untuk orang. Bertani tidak boleh seperti yang kemarin. Kalau harus pakai Alsintan boleh, pakai mesin boleh. Itu kalau pakai mesin, saya beli mesin berapa bayarnya. Ya. Dan Kementan lagi siapkan nih. Besok hari Senin kami luncurkan 1000 taksi Alsintan untuk seluruh kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Ya, Pak Bupati Goa minta aja tuh. Jadi satu paket Alsintan itu terdiri atas 1 combine, 2 traktor roda 4, 4 traktor roda 2, multivator 3. Bisa kami minta RMU? Bisa. Siapa yang bayarkan bunganya? Sebagian dibayarkan oleh Kementan, oleh Presiden. Ya. Kau kira kalau ambil sendiri, kau bayar setengah mati kan tuh. Ini bayarkan setengah lah. Tapi kan tidak ada yang, tidak boleh lagi bantuan aja. Kalau bantuan itu sama dengan bantuan sapi. Dibantu sapi, Bampres mulai dari Orde Baru sampai sekarang. Mana sapinya? Sampai dengan Idul Kurban. Kalau tidak mati mesin semua. Tetapi kalau kau diajar caranya bagaimana mengembalikan, ada yang mengawasimu, selesai. 1 paket itu 2 miliar Pak Bupati. Ya, hari Senin kami luncurkan taksi. Gaya gua taksi dulu. 2 miliar itu harus kembali dalam 2 tahun. Dan semua taksi dalam deteksi kita. Itu Bapak, insya Allah. Ya. Dan rasanya orang di Jawa begitu dibilang sekarang sudah 500 set ini udah jalan. Mungkin akan segera bertambah. Dan BNI, ada BNI di sini. Ya, kau tanggung jawab itu digulirkan aja. Don't worry. Saya pakai kemarin 55 triliun untuk petani yang macet 0,03%. 55 triliun, bukan miliar ini, triliun, yang macet 0,03. Kemarin ini saya pakai 85 triliun, yang macet 0,6, bayarin aja itu Pak Bupati. Ya, ada lah yang macet, kan ada yang bercerai sama istrinya, pulang ke Jawa. Adalah yang baku tuntut kiri, batu gundul kan, tidak. Padahal kreditnya jalan, ya gitu memang.
Ya, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu pelatihan menjadi sangat penting, terutama menghadapi climate change. Ya, kamu tahu, kamu mau bilang apakah di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, kado terbesar dari kehidupan baru Indonesia ini adalah swasembada pangan dan beras yang hanya didapat zamannya Orde Baru, zaman Pak Harto. Kalau kau mau ingat Pak Harto, ingat swasembada kan? 82, 84. Ini lewat, saudara. Pak Harto ini 80% saja penuhi kebutuhan nasionalnya, udah swasembada. Kita overstocknya hari ini 10,2 juta. Jadi lebih dari 100%. Ya, gitu. Di saat-saat kesulitan dunia begitu besar, makanya lembaga dunia internasional Rice Research Institute itu memberikan penghargaan pada Indonesia yang luar biasa. FAO akan memberi penghargaan lagi, Mr. Ivan, nanti di summit G20 di Bali. FAO akan menyampaikan bahwa best practices bagi tata kelola pertanian di dunia yang paling sip itu adalah Indonesia. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu yang ketiga, latih kok, belajar kok, nggak bisa lagi seperti dulu. Sekarang kalau cuma 2 kali kau panen, kau sombong. Karena 1 kali panen, 2 kali panen lagi kau buang. 1 hektar kau punya. Kalau kau buang 1 ton, 1 kali panen, kau buang 30 juta uangmu, sombong banget lu. Oleh karena itu yang 2 kali harus 3 kali panen. Nah ini PPL harus paksakan. Oh, yang paling susah di pertanian itu modal kan? Ambil kok kreditnya. Oh, kok mau modal. Orang bukan modal petani itu kalau dia minta enggak. Aku punya. Mana fasilitas pemerintah melalui KUR. Gitu. Kalau tidak, balampare itu anggap remeh. Enggak ada artinya. Ya, seperti yang tadi. Ini tahun saya gulirkan 90 sampai 110 triliun. Kurang lebih 30 triliun. Tapi tidak ada bantuan. Kau mau pakai, ayo, hitung-hitungan. 1 hektar modalmu 5 sampai 6 juta, itu menghasilkan 30 juta. 5 sampai 6 juta. Kau kasih naik lagi 7 juta modalmu, minum Coca-Cola di dalam sambil merokok pakai cerutu. Nasinya bikin nasi bungkus, pakai catering lagi. Itu udah 7 juta. Jadi kalau 1 hektar 6 ton, kali 5.000 berarti 30 juta kan? Masih banyak. Masih 20 berapa tuh? 23 juta. Udahlah kasih naik 8 juta. Karena mau lagi pergi sebentar di salon. Boleh. Ya, ini juga mau ke mall jalan-jalan, bayar anak-anak kasih naik lagi 9. Ada lagi tamunya, Pak Menteri tamunya, kepala apa nah di situ. Ya. Mau makan-makan, ada kelompok tani punya hajatan besar, kasih naik lagi 9 juta per hektar, kasih naik lagi 10 juta, masih ada 20 juta, kasih naik lagi 12 juta, masih ada 18 juta, saya mau kasih kok. Minimal untuk anak cucu, paksakan ini, paksakan itu. Ya. Yang selama ini susah, karena kau andalkan uang APBN pertanian 13,7 triliun, nggak bisa. Tapi saya pakai sekarang 85 triliun, hasilnya ini swasembada yang ada. Nah itu berarti modal nggak ada masalah, tinggal pelatih, buat visibility study-nya. Ya, PPL harus jamin ini berhasil. Paling-paling besok kalau kau panen ada harga yang turun kan, kita pikir lagi tuh, kita pikir. Saya lagi pikir ini bagaimana membangun bubble stock. Beli sono semua. Saya lagi main dengan sorghum.
Orang bilang, ayo main. Tidak ada. Masa mau tergantung semua dengan gandum. Gandum kau impor 11 juta ton. Kau kasih uang orang di luar sana. Petani kamu tidak dapat di sini. Kenapa? Semua mau instan. Rotinya gandum. Goreng pisang goreng pakai terigu gandum. Kenapa kau tidak pakai terigu, pakai sagu kah? Kenapa kau tidak pakai terigu, pakai singkong kah? Kenapa kau tidak pakai terigu, pakai beras kah? Kenapa kau tidak pakai? Memang bagus, saudara. Tapi kau tidak dapat apa-apa, nah. Enak tuh dulu goreng pisang goreng pakai tepung yang dibuat sendiri. Agak keras-keras sedikit, ya. Lama-lama kita kasih baik, lama-lama kita, makanya saya lawan nih. Ya, kau tahu, udah 3 tahun tidak impor beras kan? Selama ini kita impor 7 juta, paling sedikit 2 juta dalam satu. 2 juta kali saja, ya katakanlah 5.000 atau kali 8.000 harganya. Berapa itu? Kau kasih siapa itu? Hah? Siapa yang dapat itu? Gandum juga begitu. Kenapa bukan singkong? Padahal singkong bisa dibuat terigu. Supaya halusnya sama dengan gandum, tinggal mesinnya gantikan. Sorghum juga begitu. Sorghum itu lebih mudah karena semua tanah bisa untuk sorghum. Tanah terlantar juga bisa, Pak Bupati. Tanah terlantar. Dan sorghum itu 50% bibit yang ada di jagung, cuma 50% untuk sorghum. Air yang dipakai 50% di sana, ini lebih sedikit. Nah sekarang kalau kita mau beli, tentu saja harganya akan naik dong. Nah saudara-saudara sekalian, saya selalu bilang, kita kan suka makan mie semua ini. Tapi kalau semua gandum saudara, kapan-kapan kita pakai mie. Nah, ya. Nutrisinya, vitaminnya jauh lebih banyak. Nah itu saudara-saudara sekalian, dan kita harus bisa. Nah itu Bapak sekalian, oleh karena itu pelatihan menjadi penting. Yang pertama konsepsinya harus bagus, pengelompokan itu harus bagus. Yang ketiga pelatihan budidayanya harus bagus, paskanya harus bagus, marketnya harus dilatih dengan baik. Oleh karena itu melalui cash flow ini menjadi penting. Yang keempat tentu bagaimana mengeluarkan dana dari KUR yang ada. Ya Pak Bupati, aku tidak butuh bantuanmu. Yang saya butuh, kasih saya jaminan saya bisa keluarkan KUR dari BNI, BRI. Nah gitu. Itu BNI panggil, BRI panggil, keluarkan. Ya, satu persoalan di pertanian, mulai dari menterinya sampai semua, tidak boleh bohong, tidak boleh pura-pura. Kalau kau bohong, pura-pura, tunggu aja, bencananya datang. Ya, jadi seperti itu aja. Kalau memang yang sebenarnya benar, adakah yang gagal? Boleh gagal. Kenapa? Kalau gagal memang perbaiki lagi. Ya, itu. Jadi anggaran saya sudah siapkan. Kau mau berapa? Ya, saya masih punya 20 triliun, saudara. Mau berapa? Ayo. Nah, Al-Sintan kalau mau dibagi, kapan selesainya dibagi? Paling-paling 13 triliun biar bisa beli Al-Sintan kan 1 triliun. Ini 1.000 saja sudah pakai hampir 3 triliun. Lepasin. Nah, gitu. Dan kelihatannya baru berapa hari ini yang mendaftar sudah 3.000 untuk ngambil Al-Sintan taksi. Ya. Saudara-saudara, kalau kau tidak pakai mesin, losisnya saja yang kehilangan, kalau pakai katok-katok, sabit-sabit, yang hilang itu antara 9 sampai 13%. 9-13% kau buang. Kalau pakai combine, losisnya 3%. Berarti sudah ada peningkatan 10%. Kenapa? Ya, kurang lebih, tetapi harus arif karena kita banyak nih, jangan semua juga pakai Al-Sintan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu berarti anggaran juga tidak ada masalah. Yang kelima, tinggal bagaimana agar penjualannya bisa teratur. Saya lagi merencanakan semua
kabupaten punya buffer stok. Ya, artinya di kabupaten membeli dulu kalau panen. Nanti kita jual lagi secara berjenjang. Terutama untuk hortikultura. Saudara-saudara sekalian, saya kira itulah apresiasi saya terhadap kegiatan ini. PPL semua harus jalan. PPL itu adalah kopassusnya pertanian. Ya, kelompok tani itu kostratnya pertanian. Oleh karena ini dua PPL di depan, tukang tembak, kostrat melakukan konsolidasi kekuatan, serang yang ada, percepat yang ada. Dan kalau 1000 hektar, kau bagikan rakyatmu dalam 100 hari 30 miliar. Oleh karena itu kalau semua kabupaten pakai konsep tambah yang ada sekarang yang 2 kali panen, 2,5 kali panen, tambah menjadi 1 kali berarti secara serempak ada 30 miliar kali 500 kabupaten, itu luar biasa itu. Perputaran ekonomi langsung naik. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap semua gerakan ini mampu menjadi jawaban kita menghadapi krisis pangan yang akan kita kejelang ke depan, dan tentu saja pelatihan ini menjadi sangat penting. PPL jangan jauh-jauh, semua yang dilatih ini mari kita terus merapatkan barisan mumpung Indonesia menjadi kuat, karena pertanian harus digas full. Ya, tidak boleh lagi dikasih kendor ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian-bagian yang besok akan menghadirkan kuat pertanian, kuat negara. Kokoh pertanian, kokoh negara, dan masyarakat sejahtera. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan literasi keuangan bagi perwakilan rumah tangga petani di lokasi sasaran Riyadasi dan bimbingan teknis smart farming dan kur bagi petani, saya buka secara resmi dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat bekerja, ridha Allah bersama kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Menteri, ini penyuluh dan petani nampaknya ingin sekali bincang-bincang dengan Bapak. Jadi beri kesempatan pada yang ada di Zoom 2 orang, di sini 2 orang, ya. Sebutkan dan dari mana, oke? Yang di Zoom juga nanti sebutkan nama, kalau petani sebut komoditasnya apa. Oke, saya lihat yang di Zoom dulu, coba dilihat galerinya. Galerinya ditampakkan. Oh ini sudah banyak yang. Oke, saya panggil itu, coba di-on-kan kameranya. Di-on-kan kameranya. Ada desa, nggak kebaca nih. Galandau. Desa Galandau, silahkan. Halo, yang ada di, tolong diaktifkan kameranya. Atau dari desa Simpang 4. Ada? Oh, nggak ada orangnya. Ini yang ada orangnya siapa? Coba silakan, ada yang mau bertanya kepada Pak Menteri. Yang dari Kupang silakan. Halo, yang dari Kupang. Oke, kalau begitu yang ada di sini, ada yang menyampaikan Pak Menteri, silakan acungkan tangan. Ya, ini satu penyuluh ya. Oh, petani keren, milenial ini, silakan maju. Terus satu lagi siapa tadi? Itu yang di belakang. Wah, ini cewek. Maju. Di sini, maju sini. Ada dua-duanya. Satu petani, dari penyuluh.
Ya, di sini, sini. Dan kelihatan. Ya, silakan pertanyaannya singkat padat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih telah diberikan kesempatan yang berbahagia ini untuk berdiri menyampaikan semangat untuk memberikan aspirasi dan pertanyaan kepada Bapak Menteri Pertanian yang ada di tempat ini. Langsung saja sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Sulaiman, berasal dari petani milenial yang ada di Kabupaten Takalar, tepatnya di Desa Campagaya, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Menteri dan bersama jajarannya, kami langsung memberikan pertanyaan. Bahwasanya saya termotivasi terkait Bapak yang memberikan penjelasan tadi, bahwasanya 5 pilar kunci keberhasilan untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu planning, kedua perencanaan, ketiga pelatihan, dan selanjutnya motivasi maupun mitra ataupun kerjasama yang akan dibangun untuk membangun mitra usaha ke depannya. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan kegiatan literasi keuangan smart farming ataupun sistem KUR yang akan diberikan untuk petani milenial maupun kelompok tani ataupun skala rumah tangga. Yang saya ingin tanyakan lebih jelasnya lagi, bagaimana strategi dan bimbingan teknis atau motivasi yang paling besar sehingga kami selaku petani milenial tidak hanya di Kabupaten Takalar, bahkan di seluruh negeri ini tetap lebih termotivasi besar untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan. Sebelumnya kami yang kelola di bidang pertanian adalah pertanian jagung dan budidaya ubi jalar ungu, sehingga itu yang bisa kami minta arahan ke depannya bisa pemasaran secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muniarti, penyuluh pertanian Kabupaten Jeneponto. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan saat ini. Sebelumnya saya mau bercerita pendek Pak Menteri, bahwa kita berbicara KUR, kami penyuluh sudah mengenal Pak, tahun 2009 itu PUAP, Program Usaha Pengembangan Agribisnis Pertanian. Nah, saya selaku penyuluh pertanian yang menangani satu desa dengan mengawal program PUAP itu dengan dana 100 juta. Alhamdulillahirobbilalamin, sampai sekarang Pak, dana tersebut 110 juta bertambah di gapoktan saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, saya meminta Pak Gapoktan agar kiranya barangkali ada penambahan dana supaya program-program kami terlaksana dengan maksimal di daerah, di lokasi binaan kami. Kemudian yang kedua Pak, saya selaku penyuluh pertanian yang sudah kurang lebih 10 tahun mengabdi sebagai penyuluh pertanian di Kabupaten Jeneponto, saya memohon kepada Pak Menteri bahwa tolong Pak, kesejahteraan kami juga penyuluh diperhatikan karena BOP kami Pak, biaya operasional kami tidak pernah naik dari 400.000 per bulan Pak. Demikian barangkali Pak. PNS P3K. Saya PNS Pak. PNS, aman lah kalau PNS.
Yang terakhir barangkali Pak. Masih ada. Yang terakhir barangkali Pak. Kami minta ada Alsintan begitu Pak, sarana dan produksi pertanian di lokasi kami, karena kebetulan kami mempunyai luas areal pertanaman itu 250 hektar dengan komoditi andalan kami itu padi, jagung dan hortikultura. Jadi kami barangkali ada sarana dan prasarana untuk membantu gapoktan kami apa? Begitu Pak. Kecamatan, desa? Saya Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Oke. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Julu. Oke, yang di Zoom tadi sudah ada, saya kira coba diperlihatkan lagi. Nah, ini dia. Wah, ini sudah banyak. Ini yang dari BPP Delusu Kupang, Kabupaten Kupang, silakan. Kupang Barat, Kecamatan Kupang Barat. Silakan di-unmute dulu siapa pembicaranya. Ayo, silakan. Silakan bicara. Ya, Selamat siang Pak Menteri. Saya nama Simon Tomasowi. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Menteri, yang terhormat juga para peserta yang ada di Batang Geluhu, kemudian peserta yang ada di NTT Kabupaten Kupang dan seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas program RECI yang pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ini boleh dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur dan terima kasih karena dengan adanya program menyangkut dengan regenerasi keluarga yang pada saat ini hadir bersama-sama dengan suami dan istri supaya kami bisa dapat mengetahui bahwa ke depan ini program-program yang datang kami bisa menerima itu dan kami beregistrasi administrasi keluarga sehingga kami bisa mengetahui bahwa bagaimana ke depan ini bisa kami sebagai petani kami bisa hidup lebih baik lagi. Oke, harapannya apa Pak? Atau yang ingin ditanyakan silakan, singkat Pak. Mic-nya yang dekat. Pertanyaan bahwa kami petani yang ada di sini ini kami mengharapkan kepada Bapak Menteri kalau bisa program-program yang ada itu bisa membantu kami di sini. Salah satunya sumber air ialah sumber bor. Sekian dan terima kasih. Ya, itu di Kupang Barat ya Pak ya? Ya, Bapak mencari Barat. sumber air berarti ya? Mungkin pompa ya? Ya. Baik Pak, sudah dicatat. Baik, silakan satu lagi dari desa apa tadi? Lupa. Coba galerinya ditampilkan lagi. Coba di spotlight. Operator. Sebentar Pak di desa yang lain. Silakan, coba galerinya. Galerinya ditampilkan. Ini operatornya siapa? Oke, di ini Luwu Utara atau Luwu Timur, silakan. Ada bicara, nah, itu Luwu Timur, maju, silakan. Di unmute dulu, silakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Bapak Menteri Pertanian, beserta jajaran yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua kalau saya tidak bisa sebut satu-satu. Suaranya tadi saya untuk
dari Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Kecamatan Luwu Barat, Desa Warukulo. Maaf ini kurang jelas suaranya Pak, kelihatannya sinyalnya buruk. Baik, sekarang satu lagi dari Luwu Utara. Luwu Timur silakan, Luwu Timur. Silakan di unmute. Sehingga ya. Ya, terima kasih. Unmute-nya. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberi kepada saya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Imadi Guberntika dari Desa Beyondo, Kecamatan Temoni, Kabupaten Luwu Timur. Bapak Menteri yang saya hormati, kami langsung saja. Ada dua hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, kami di Luwu Timur ada beberapa hal kesulitan-kesulitan. Yang pertama tentang jaminan harga pasca panen. Kami di Luwu Timur tidak pernah mendapatkan harga yang maksimal. Maka dari itu kesejahteraan petani di Luwu Timur pada saat ini kurang sejahtera Pak. Yang kedua, kendala masalah pasca panen. Pada saat kami panen, kami di Luwu Timur kekurangan alat panen. Yang ingin kami pertanyakan, bisa tidak Bapak Menteri memberikan bantuan kami alat panen khususnya untuk di Luwu Timur? Mungkin itu saja permohonan kami, kurang lebih kami mohon maaf dan selamat siang. Oke, sudah satu lagi ada petani milenial dari Desa Saga, Luwu Timur. Ada nggak yang dari Desa Saga, Luwu Timur? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saga ya itu, Saga. Nah, silakan. Kecamatan Pajo, Kabupaten Luwu. Jadi perkenalkan nama saya Mas Ikram. Sedikit informasi, kami pernah ke Batak Maluku mengikuti pelatihan yaitu Smart Farming. Saya salah satu anggota yang mewakili Kabupaten Luwu pada saat itu. Jadi setelah kami pulang ke kampung, Bapak Menteri, terlebih dahulu kami ucapkan kepada Bapak Menteri, yang terhormat Bapak Menteri dan seluruh jajarannya yang sempat hadir melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Terima kasih atas rekan-rekan pelatihan literasi keuangan di seluruh Indonesia yang sempat bergabung pada siang hari ini. Jadi langsung saja Pak Menteri, kami mau bertanya setelah kami pulang pelatihan pada saat itu sebagai salah satu anggota Smart Farming, banyak sekali keluhan yang ingin kami sampaikan. Jadi mungkin mohon maaf kalau yang kurang-kurang kurang-kurang teratur saya punya pertanyaan. Yang pertama, masalah pupuk Pak Menteri. Khususnya kami di Kabupaten Luwu, banyak sekali masalah yang timbul gara-gara kelangkaan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi. Salah satu contoh, saya saja pribadi di musim yang lalu kami mendapatkan jatah pupuk, tapi pada saat ini kami juga heran apakah dari segi pengelolaan data dan lain-lain sebagainya, apa memang pengurangan komoditasnya apa? Komoditasnya apa deh? Musim tanam saat ini umur padi kami sudah berumur sekitar hampir 2 bulan, belum ditumbuh Pak Menteri. Dan kita ini berharap kepada Pak Menteri
bagaimana supaya khususnya di Kabupaten Luwu yang tanah air Pak Menteri sendiri yang kami bangga-banggakan wakil dari Sulawesi untuk usaha. Bagaimana berikan solusi daripada kelangkaan pupuk ini, Pak. Permintaan juga kami petani lebih baik pupuk ini dikembalikan kepada pemerintah desa untuk pengelolaannya, karena banyak pengejar. Sudah ya, sudah deh, sudah ketangkap. Oke, cukup ya. Cukup, terima kasih deh ya. Agen atau distributor yang bermain, Pak. Tolong dicek ini. Oke, cukup deh ya, cukup. Terima kasih. Petani, ya. Operatornya siapa ini? Operatornya mana? Yang pertama. Di stop. Yang kedua. Operatornya jauh ya. Oke, di stop saja. Udah, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Nanti Pak Menteri akan segera merespon pertanyaan dan harapan dari para penyuluh, para petani, termasuk para petani milenial. Kami persilakan Pak Menteri. Iya, ini pertanyaannya, tangkapannya luar biasa, bagus. Saya catatlah. Yang pertama, yang paling pertama, ikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya dulu. Muara dari pelatihan ini adalah kalian menjadi pionir untuk menggulirkan modal kerja petani. Sama dengan pertanyaan kedua yang dari Jeneponto itu. Tapi bukan bantuan. Bantuan itu cara Orde Baru, Orde Lama, sudah selesai itu. The paradigm was shifted. Everyone go back to zero. Your past success guarantee nothing. If you not change, you'll die. Gak ada lagi. Sekarang, kau mau berapa modalmu? Tapi pakai otakmu, hitung dulu, buat cash flow-nya. Bukan lagi bantu-bantu. Kalau bantu-bantu berapa sih? Uang pemerintah itu hanya 9-13% memutar roda ekonomi yang ada. Ya, saya ini bekas bupati loh, bekas gubernur. Jadi kalau kau harapkan itu, dia tidak bisa bergulir. Ya, oh bantuan Pak, bantuan berapa tong Alsintan? Nah 13 triliun Ji. Kau tahu saya pakai 110 triliun. Uang pemerintah cuma 13 triliun. Itu hasilnya yang sekarang ini kita swasembada. Gitu. Kenapa harus bantuan? Sementara ini barang menguntungkan gitu. Belajar dulu ini. Ya, 1 hektar bisa menguntungkan 30 juta. Ya, 30 juta saudara. Kan 6 ton. Kali 5.000, katakanlah seperti itu supaya mudah dihitung. Jadi itu jagung. Padi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau intervensinya ini benar, pakai modal bank. Kan untungnya ada. Daripada bantuan, tidak cukup ke kiri, tidak cukup ke kanan. Dan itu sudah dilakukan di hampir seluruh yang ada di Jawa. Hasilnya oke. Ya. Bayangkan kalau kalian ini mengumpul 1.000 hektar, berarti memutar uang dalam 100 hari 30 miliar. Mana siapa yang bisa putar uang di situ 30 miliar dalam 100 hari? 100 hari itu 3 bulan. Kalau 1 kali panen, kalau 3 kali panen. Alsintan pun seperti itu. Kau pakai kan kau bayar dong. Kau kelompok minta, saya minta, Jeneponto minta 1 kelompok, saya kendalikan. Boleh itu. Berapa? 2 miliar harganya. Hah? Sama dengan RMU-nya 3 miliar. Oke. Tapi bayar tuh saudara. Kan pakai ada hasilnya. Itu yang di-manage. Nah itu 1. Yang kedua, maafkan saya. Karena aku lagi berusaha ini PPL kembalikan ke Kementan. Aku tidak bisa kasih naik apamu di apamu karena kau di bawah binaannya ndak di saya diperiksa kalau saya bantu kok. Ini jujur-jujur ini. Tapi saya butuh kalian gitu. Jadi itu seperti itu. Kan kita bayar di sini, ini non struktur di kita. Nggak bisa.
Padahal saya mau banget. Ya, di setiap saya boleh cek waktu saya jadi bupati di sini, waktu jadi gubernur, saya gaji 2 kali itu, saya punya anak buah. Tetapi hitungannya kan jelas. Hasilnya berapa nih? Nah, itu oleh karena itu, apakah PPL bisa ngambil sendiri kur? Bisa. Ini kita udah coba di Belu ya. Dia minta motor. Saya bilang beli. Tapi bayar sendiri. Saya jaminannya. Caranya berapa hektar kau bina di situ? Kasih keluar. Sekian. Sekian per 1 kali panen. Selesai. Semua dapat motor. Nggak usah dibantu, dia sendiri. Kau dapat motornya, rakyat dapat senangnya. Sama-sama untung. Banknya juga enak. Nah gitu Dik. Jadi robah sedikit mindset. Bukan saya tidak mau bantu. Kau ajukan saya surat insyaAllah. Tapi itu tangan jeb-jeb itu. Jangan mengharapkan bantuan yang terlalu banyak. Enggak. Berapa banyak yang kita keluarkan kemarin hasilnya. Kalau Al-Sintan dibantu, traktor dibantu, baru sedikit rusaknya itu karburator, baru sedikit tersentuh peleknya menjadi langsung dijual. Enggak ada tanggung jawab. Nah, kita coba lihat ini yang kita gulirkan. Ya, orang di Jakarta, di Jawa udah berebut nih. Ya, gitu ya. Bayangkan itu satu paket 2 miliar lebih dengan bengkelnya. Sesudah itu bengkelnya petani milenial dilatih untuk jadi montir di situ. Tetapi kau punya traktor itu dalam 1 hari minimal kerja 4 hektar. Ya gitu. Bahkan 2 shift. Kalau perlu sampai jam 8 malam. Kau tahu kan, 1 kali panen 1 hektar kan 20 juta. 2 juta maaf, 2 juta. Biaya yang sekarang itu kau pakai combine 2 juta itu. Kita udah hitung semua ini. Dan itu sangat menguntungkan. Siapa pemiliknya nanti? Taksi Al-Sintan itu kelompokmu. Bukan lagi pemerintah. Akhirnya semua menggunakan mesin yang kuat. Ya, hari Senin ini kami gulirkan di Gersik. Makanya habis ini saya langsung lari ke Jawa Timur lagi. Kemarin tadi malam saya sampai jam 10 masih nanam di Konawe Selatan. Jadi kau libur itu, saya tidak libur kok dong. Artinya gitu. Tapi saya bisa pahami kesulitan kalian. Main. Jenepono mau berapa? Bilang yuk, hitung. 100 hari ya. Siapa mau kasih untung 100 hari 30 miliar? Berputar uang. Modalnya 10 miliar. Kasih itu. Oh kan 1000 hektar mana CPL-mu? Kasih modal berapa? 10 miliar. Kasih. Kok kira sedikit itu 10 miliar saudara? Paling-paling kau pakai 5 miliar itu jangan cukup mi. Gitu. Hasilnya 100 hari, kalau bagus jagungnya, kalau perlu Pak Sekjen kita beli sendiri. Ya. Supaya harganya bisa stabil juga. Tapi kalau ada harga lebih besar, lepasin aja. Gitu. Apalagi? Nah gitu. Jadi ya kalau minta, udahlah, jeb kiri itu. Tetapi saya mau kau pakai kejagoanmu, kepintaranmu. Masih banyak kepintaran PPL yang belum. Sekarang setiap PPL, siapa yang tangani PPL kayak itu? Kau mau berapa? 1 PPL 1 miliar? Hitung berapa PPL? Tapi tidak ada bantuan, pakai otakmu dong. Yang saya mau lihat kau ganti motormu semua. Kira-kira gitu deh pikiran saya. Nah, tentu saja ini ya harus dicoba, harus berani. Bisa kegagal? Bisa lah. Jangan takut gagal. Kalau kau takut gagal, mati aja kau. Ya gitu. Itu satu. Jadi 2, yang pertama itu kau latihan dulu bagaimana. Nah, sesudah latihan kita bicara. Semua yang sudah dilatih dengan baik, rata-rata 1 bulan bisa menghasilkan antara 18 sampai 40 juta. Yang di Jawa itu. Masa kau di sini enggak? Ya, petani milenial. Bahkan ada petani milenial
yang sudah 400 juta per bulan. Kalau Anda percaya, nanti tadinya saya sudah minta dihadirkan ini supaya kalian tanya-tanya dia. Yang lain adalah dari Kupang Barat, masalah air. Nah, ini nih air yang kita, tentu saya baik saja kalau air sih, karena itu harus diminta sama Tuhan kalau air itu. Oke, kau surati aja aku ya. Nanti Pak Dirjen tolong lihat apa sih masalahnya. Tapi mau saya begini, berapa hektar kau mau buat di situ? Baru kita pikir dari mana airnya, tanaman apa yang cocok. Kalau minta air baru tidak tahu apa yang mau dibuat, kan susah juga nih. Tanam apa yang cocok di situ? Kalau tanam sorghum aja, saya bantu. Ya, kasih tahu itu. Tanam sorghum. Sorghum itu tanaman Indonesia yang selama ini hilang karena kau makan gandum semua. Biar pisang goreng pakai tepung gandum, tempe pakai tepung gandum, roti gandum. Kalau gandum tiba-tiba hilang, gimana? Yang kedua, kok kasih kaya itu orang petani di sana, kenapa tidak pasang aja? Nanti kita perbaiki mutunya. Kalau sorghum itu dikasih hilang getahnya dulu, pahitnya kasih hilang, dan ada mesinnya aja saya beli. Gitu, ya. Kira-kira begitulah tekad saya, Dik. Dan kalau pupuk subsidi, tidak ada yang dikurangi pupuk. Sesama kurang lebih sama tahun lalu. Yang dikurangi jenisnya. Kenapa? Harga pupuk naik 3 kali lipat. Karena pupuk subsidi itu ada fosfatnya diambil dari Ukraina dan Rusia yang sekarang harganya mahal 3 kali lipat di dunia. Ada kaliumnya atau potas juga ya sama dari luar. Ya, ureanya aja dari kita itu. Nah, itu mahal. Sekarang buat pupuk sendiri. Dan kelihatannya hasilnya. Oleh karena itu penggantinya UPO. Tetapi yang kemarin yang 9 juta tidak dikurangi. Jenisnya aja. Jadi jenisnya itu yang tadinya biar lagi pohon-pohon di pinggir jalan kita kasih pupuk, enggak lagi. Ya, diprioritaskan atas 9 ini saja. Yang lain menggunakan kur kita untuk mempersiapkan pupuk yang tersedia di pasar gitu. Ya, PPL punya tugas awasi itu distributor, laporkan sama saya kalau ada yang main-main. Ya, walaupun ini tidak dibawa kita, PPL saya tugasin laporin sama saya. Kau surati saja ini kurang ajar ini, suruh tangkap saja. Ya, supaya nggak boleh main-main lagi dengan pupuk. Saya akan turunkan satgas kuat dari kepolisian untuk melakukan pengawasan. Jangan lupa pupuk itu 25 triliun loh. Walaupun uangnya tidak di Kementan. Industri dan distribusi bukan Kementan itu. Tetapi kalau ada masalah, Kementan yang salah. Capek mak, saya dikasih begini. Ya, nggak boleh lagi. Sekali-sekali kita kasih masuk penjara itu yang nggak benar. Ya, itu adik-adik saya kurang lebih, yang lain yang surati saya yang jadi pondok apa surati saya. Kau mau apa Kak? Tapi buat konsepsinya bukan bantuan lagi. Aku konsepnya ini yang bisa, aku nggak bisa ini nih. Saya kasih turun tugas orang, lihat di situ berapa hektar kau. Jangan Tommy sampai menteri kalau cuma 50 hektar urusan kecamatan itu. Kalau di atas 300 hektar, 1000 hektar, ayo. Ya, WA saja boleh. Gitu, Bapak sekalian ini untuk juga seperti itu. Silahkan aja kalau ada hal-hal. Nah, saya masih harus mengembangkan kurang lebih. Saya butuh 800.000 ton sampai 1 juta ton. Ini saya kejar ini tahun. Jadi kalau kau mau berapa, ayo bicara sama saya. Kita coba. Ya, gitulah Bapak sekalian, adik-adik sekalian, kurang lebih saya minta maaf surati kalau ada masih ada yang tidak berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Menteri Pertanian atas pencerahan dan berbagai arahannya. Jadi rekan-rekan sekalian, para petani dan penyuluh kita sudahi. Ada yang harus tindak lanjuti tadi dari Jeneponto, silakan usulannya diusulkan ke Kementerian Pertanian.
konkret, jelas apa yang mau dilakukan, termasuk dari Kupang Barat ya. Mohon maaf tadi dari Kupang Barat, silakan diusulkan saja mengenai sumber air tadi, tetapi harus jelas programnya, komoditasnya apa, berapa hektar dan lain sebagainya ya. Tentu yang paling utama adalah mengambil akses kur untuk agribisnis kita masing-masing. Saya kira demikian, terima kasih Pak Menteri Pertanian. Sekali lagi mari kita memberikan aplaus kepada Bapak Menteri Pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya dialog maka berakhir pula rangkaian acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, sikap yang keliru. Beli apel di Batang Kaluku, pedagangnya bernama Pak Subuh. Jika kamu punya banyak ilmu, sepanjang umur sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Engkau datang ketika aku